Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nidil Kusumaningrum dari Prodi Teknik Informatika Kampus Bondowoso dengan NIM E41190455. Di sini saya akan membahas tentang tabel mahasiswa, tabel peminjaman, dan tabel jurusan. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa? Stay tune ya. Di sini saya memiliki 3 tabel yang akan saya buat, yaitu tabel mahasiswa, tabel peminjaman, dan tabel jurusan. Ketiga tabel ini saling terhubung, seperti tabel jurusan, kode jurusan terhubung langsung dengan tabel mahasiswa. Kemudian, kode mahasiswa terhubung langsung dengan tabel peminjaman. Hubungan antara mahasiswa dan peminjaman adalah satu mahasiswa dapat meminjam satu buku. Kemudian, peminjam atau tabel peminjaman dapat melayani banyak mahasiswa. Kemudian hubungan antara mahasiswa dan jurusan adalah satu mahasiswa hanya memiliki satu jurusan dan jurusan memiliki banyak mahasiswa. Jadi di sini adalah mahasiswa ke peminjam itu adalah one to one, sedangkan peminjaman ke mahasiswa adalah one to many. Kemudian mahasiswa ke jurusan itu adalah one to one, kemudian jurusan ke mahasiswa itu adalah one to many. Seperti itu hubungan relasinya. Kita langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita aktifkan dulu exam kita, kemudian kita buka tempat penyimpanannya, kita buka MySQL, kita buka bin, kemudian kita Ctrl C. Setelah itu kita buka CMD, setelah itu kita klik CD, spasi yang sudah kita copy tadi, kemudian kita klik MySQL main urut, kemudian kita create database yang saya namakan perpustakaan titik koma. Kemudian saya show database-nya apakah sudah ada apa belum database-nya. Ternyata sudah ada. Kemudian kita klik use perpustakaan titik koma, kemudian create tabel peminjaman yang di sini saya isi dengan nomor peminjam, tanggal peminjaman, tanggal harus kembali, status peminjaman, dan primary key-nya adalah nomor peminjaman. Kemudian kita buat tabel kedua, yaitu tabel mahasiswa. Di sini kita up ke atas, kemudian kita ketik semuanya. Di sini ada kode mahasiswa, NIM, nama, kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, foto, angkatan, status, dan status pinjam yang kedua. Kemudian primary key-nya adalah kode mahasiswa. Kemudian setelah itu kita bikin tabel lagi sama seperti tadi caranya. Di sini tabelnya adalah bernama jurusan, kemudian diisi dengan kode mahasiswa yang sebagai primary key dan nama jurusan. Kemudian kita lihat apakah tabel kita sudah terbuat atau belum dengan cara show tabel. Ternyata sudah terbuat. Kemudian kita ketik desk spasi pembelajaran titik koma untuk melihat apakah kolom sudah terbuat. Ternyata sudah. Kemudian desk mahasiswa ternyata sudah terbuat juga. Kemudian desk jurusan ternyata semua kolom sudah terbuat. Nah, sekarang kita sudah sampai di perelasian tabel. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu tabel yang akan kita relasikan. Saya akan merelasikan kode jurusan, maka di sini saya tulis alter tabel dengan nama tabel yang akan kita bikin origin key, yaitu mahasiswa. Kemudian kita ketik add, kita masukkan namanya yaitu kode mahasiswa dengan tipe integer 11. Kemudian kita ketik titik koma enter. Nah, kemudian kita lihat apakah tabel yang kita buat sudah masuk apa belum. Oh, ternyata sudah. Kemudian kita lakukan lagi ke origin key yang kedua, yaitu alter tabel spasi peminjaman,
Di sini saya akan memforeginkeykan kode mahasiswa ke peminjaman. Jadi di sini kita tulis kode mahasiswa spasi integer 11 dan selesai. Kita lihat apakah sudah masuk. Oh, ternyata sudah masuk. Hanya seperti itu caranya. Sangat mudah. Oke, di sini kita akan buat foreign-key dengan cara alter tabel spasi nama tabel, add constraints masih nama tabel kita, kemudian add foreign-key, kemudian nama foreign-key yang akan kita relasikan, kemudian kita ketik reference, kemudian kita ketik asal dari foreign-key kita, kemudian kita enter. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu tabel mahasiswa. Caranya seperti tadi, kemudian kita lihat di sini. Nah, sudah terlihat. Nah, kemudian untuk melihat apakah tabel kita sudah terrelasi atau belum, caranya adalah kita buka browser. Di sini kita ketik localhost spasi dengan nama localhost kita, kemudian kita buka database kita, kemudian kita klik more, designer. Nah, di sini akan terlihat bahwa ternyata tabel kita sudah terhubung satu sama lain. Bisa terlihat bahwa tabel peminjaman terhubung dengan mahasiswa, tabel mahasiswa terhubung dengan tabel jurusan. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan mengisi tabel saya yaitu dengan cara insert atau nama tabel kita yaitu jurusan. Kemudian kita klik dalam kurung yaitu dengan isi kode jurusan dan nama jurusan. Kemudian kita klik value. Kemudian dalam kurung nomor yaitu kode jurusan kita 01 dengan nama jurusan teknik informatika. Terus kemudian yang kedua di sini saya juga mengisi dua yaitu teknik informatika Bondowoso. Jadi nanti di sini ada dua isi tabel yang akan saya buat. Kemudian kita klik dan selesai. Nah, kemudian di sini kita isi tabel mahasiswa kita. Caranya sama seperti tabel jurusan. Yang pertama kita ketik insert info, kemudian nama tabel kita yaitu mahasiswa, kemudian dalam kurung ketik itu semua isi tabel kita. Kemudian kita petik lagi, di situ kita tulis value, itu di situ kita ketik dalam kurung, kemudian di situ adalah nama tabel kita. Nah, ketik sini, seperti ini. Kemudian kita klik enter. Nah, maka tabel kita sudah terbuat isinya. Yang ketiga, nanti kita akan membuat tabel peminjaman. Nah, kemudian yang terakhir yang kita isikan adalah tabel peminjaman. Caranya sama seperti di atas, jadi saya tinggal tap ke atas saja. Nah, ketika sudah selesai kita klik enter. Kemudian untuk mengeceknya kita hanya perlu mengetik cek bintang from mahasiswa gitu kan. Ini kita untuk mengecek apakah di tabel mahasiswa sudah terisi atau belum. Kita klik enter. Nah, bisa dilihat bahwa di tabel mahasiswa sudah terisi. Kemudian kita lihat juga di tabel jurusan. Nah, di tabel jurusan juga sudah terisi. Kemudian di tabel yang terakhir adalah tabel peminjaman. Nah, di sini ketiga tabel sudah terisi dan ketiga tabel sudah terhubung. Jadi kita sudah selesai untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.